Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ini kelihatannya pada senang dan semangat banget, berarti udah siap ya untuk belajar kimia. Yuk kalau sudah siap, diperhatikan lagi sekelilingnya apakah sudah bersih dan meja bangkunya dilihat ya, dirapikan dan juga diluruskan. Iya, sekarang semuanya sudah rapi ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, silahkan memimpin doa ya. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Aditya Putra hadir. Cika Rahmawati hadir. Hana Pratiwi hadir. Dian Cynthia Ayu hadir. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konfigurasi elektron ya, di mana elektron sendiri sangat erat kaitannya dengan ikatan kimia. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai ikatan kimia, khususnya untuk hari ini adalah ikatan ion terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, Ibu akan tampilkan terlebih dahulu yaitu kompetensi dasar, tujuan, dan juga indikator pencapaian yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Kira-kira ada yang sudah terbayang belum sih ikatan kimia itu apa dan bagaimana? Belum? Nah, kalau belum, coba kalian perhatikan garam yang biasanya ada di dapur. Ada yang tahu rumus kimia untuk garam dapur itu apa? Ya, silahkan Dinda. Untuk rumus kimia garam dapur, NaCl, Bu. Betul sekali, rumus kimia untuk garam dapur adalah NaCl. Yang artinya garam ini tersusun atas atom Na dan juga Cl. Lalu bagaimana atom Na dan Cl ini bisa bersatu sehingga membentuk senyawa garam? Dan bagaimana cara perpindahannya? Nah, hal itu berkaitan dengan ikatan kimia. Ikatan kimia sendiri adalah gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membentuk senyawa atau molekul kimia. Ikatan kimia akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa sehingga atom tetap dalam keadaan yang stabil. Dengan kata lain, senyawa terbentuk oleh ikatan kimia dari dua jenis unsur atau lebih, seperti dari contoh tadi, yaitu NaCl yang terbentuk dari atom Na dan juga Cl. Saya izin bertanya, Bu. Bagaimana cara agar unsur atau atom dapat mencapai kestabilan, Bu? Baik, terima kasih Delin sudah bertanya. Jadi, untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur yang elektron valensinya belum memenuhi kaidah oktet atau duplet akan berikatan dengan unsur lain sehingga nanti dihasilkan konfigurasi elektron yang sudah sesuai dengan kaidah oktet ataupun duplet, di mana semakin kuat ikatan kimia yang terjadi, maka semakin stabil senyawa yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin lemah ikatan kimia yang terjadi, maka semakin tidak stabil senyawa yang dihasilkan dan akan cenderung berikatan dengan atom atau unsur lain untuk menjadi lebih stabil. Seperti itu. Konfigurasi elektron yang stabil itu pada unsur-unsur gas mulia, Bu. Iya, betul sekali Fitri. Jadi nanti unsur yang belum stabil akan berikatan dengan unsur yang lain sehingga konfigurasi elektronnya akan menyerupai konfigurasi elektron dari unsur-unsur dalam gas mulia yang sudah stabil. Ikatan kimia sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan hidrogen. Nah, agar kalian lebih memahami dan memiliki gambaran terkait proses pembentukan ikatan ion, Ibu akan menampilkan video yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai proses pembentukan ikatan ion pada NaCl sebagai berikut. Diperhatikan dan dicatat ya. Keadaan netral, atom Na memiliki 11 proton dan 11 elektron, sedangkan atom Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom Cl memiliki konfigurasi elektron
2, 8, 7, sehingga elektron valensinya adalah 7. Pada keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah oktet, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na harus melepaskan 1 elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan 1 elektron. Atom Na akan memberikan 1 elektronnya pada atom Cl, sehingga atom Na akan bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl. Nah, berdasarkan video tadi yang sudah Ibu tampilkan, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana proses pembentukan ikatan ion? Ya, silahkan Dinda. Saya Bu, izin menjawab. Ikatan ion terjadi ketika elektron valensi itu diberikan ke atom lain. Misalnya di dalam video tersebut, atom Na melepaskan elektron sehingga ionnya akan bermuatan positif. Sedangkan dalam atom Cl dia berkontribusi dalam menerima elektron sehingga ionnya akan bermuatan negatif. Betul sekali penjelasan dari Dinda. Ikatan ion atau disebut juga sebagai ikatan elektrovalen adalah ikatan yang terbentuk dari gaya tarik elektrostatik antara ion yang bermuatan positif dengan ion yang bermuatan negatif dalam suatu senyawa kimia. Seperti yang telah dijabarkan oleh Dinda tadi, ikatan ion terbentuk ketika elektron valensi dari satu atom diberikan secara permanen ke atom yang lain. Dalam video tadi, atom Na memberikan 1 elektron valensinya kepada atom Cl sehingga atom Na menjadi bermuatan positif atau disebut juga sebagai kation, dan atom Cl yang menerima atau menangkap elektron yang diberikan oleh atom Na menjadi bermuatan negatif atau disebut sebagai anion. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Ya, Ibu bentuk dulu. Oke, sudah tahu ya semua kelompoknya? Ya, oke, sekarang silahkan duduk dengan masing-masing kelompoknya ya. Ayo, yang tertib. Adit, kamu malah kenapa pindah-pindah? Ayo duduk sama kelompoknya, kamu kelompok 4 ya. Ya. Baik, sudah semua ya. Oke, kalau begitu ini ada LKPD, silahkan dibagi. Baik, sudah semua ya berkumpul dengan kelompoknya. Ya, ini ada LKPD yang sudah Ibu buat, silahkan dibagikan ke belakang ya. Masing-masing orang dapat 1. Semuanya perhatikan ke Ibu terlebih dahulu. Ya, jadi dalam LKPD ini terdapat materi yang kita pelajari pada hari ini dan juga ada soal. Tugas kalian dalam berkelompok adalah berdiskusi untuk mengerjakan soal terkait proses pembentukan ikatan ion yang ada pada senyawa di soal itu. Kemudian, kalian juga silahkan berdiskusi untuk mencari referensi tambahan terkait sifat-sifat yang dimiliki oleh ikatan ion. Bagaimana? Sudah paham ya tugasnya? Oke, kalau sudah paham silahkan boleh mulai berdiskusi dan mengerjakan soal. Waktunya 45 menit ya. Nanti jika kalian sudah selesai berdiskusi, masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai soalnya ya. Jadi yang dipresentasikan adalah sesuai nomor kelompoknya. Misal kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya mengenai soal nomor 1, kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi untuk soal nomor 2 dan seterusnya. Ya. Oke, baik, silahkan sudah mulai berdiskusi. Apakah sudah selesai semuanya? Baik, jika sudah selesai semuanya, kita akan mulai untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silahkan untuk perwakilan kelompok 1 untuk menjelaskan soal nomor 1 ya. Baik Bu. Nah, nomor 1 itu senyawa NaF atau natrium fluorida.
Nah, untuk mencapai keadaan stabil sesuai dengan aturan oktet, atom Na harus melepas satu elektron dan atom F harus menangkap satu elektron. Nah, di sini atom Na akan memberikan satu elektronnya kepada atom F untuk dapat berikatan. Wah, bagus sekali penjelasan dari Fitri serta hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Apakah dari hasil diskusi kelompok 1 ini ada yang berbeda kelompok lainnya? Mungkin ada yang jawabannya berbeda atau prosesnya ini berbeda menurut kelompok lain, ada? Oke, semua sama ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok 6, silahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang sifat-sifat dari senyawa yang memiliki ikatan ion. Nah, berdasarkan diskusi kelompok, sifat senyawa dengan ikatan ion antara lain memiliki daya hantar listrik yang rendah dalam keadaan padat, tetapi cukup tinggi dalam keadaan lebur atau dalam keadaan terlarut. Lalu, senyawa ion cenderung memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi. Kemudian senyawa ion juga mudah larut dalam pelarut polar, tetapi sifatnya juga rapuh sehingga akan hancur apabila dipukul. Bagus kelompok 6. Terima kasih Derlin atas penjelasannya. Alhamdulillah diskusi hari ini sudah selesai. Ayo kita tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Semuanya sudah sangat hebat dan sangat pintar ya untuk materi ikatan ion ini. Melalui diskusi tadi, kalian sudah mempelajari mengenai apa itu ikatan ion, bagaimana proses pembentukan ikatan ion, sampai sifat-sifat dari senyawa dengan ikatan ion. Salah satu sifatnya tadi adalah memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi ya. Nah, jadi sifat tersebut dipengaruhi oleh ikatan ion yang sangat kuat. Jadi, untuk dapat memutuskan senyawa yang memiliki ikatan ion, maka membutuhkan energi yang lebih besar sehingga titik didih dan titik lelehnya lebih tinggi. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai dan kalian juga semuanya melakukan diskusi kelompok dengan baik dan juga memahami materi dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan dipelajari ya untuk materi berikutnya yaitu ikatan kovalen, dan juga untuk soal-soal hari ini dipelajari kembali agar kalian lebih memahaminya. Sekian dari Ibu, terima kasih ya semuanya karena sudah aktif hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.